Ya, halo semua teman-temanku, selamat datang di video saya, disimak sampai habis. Silakan di-subscribe, silakan berlangganan, silakan di-like dan komen, silakan di-support channel ini agar semakin banyak teman-teman kita di luar sana terrekomendasikan atas video-video yang saya buat dan mungkin sedikit banyak bisa menolong mereka dengan informasi yang mereka butuhkan. Ya, seperti judulnya, saya mau membahas tentang terlanjur rugi ikut asuransi atau terlanjur rugi ikut asuransi unit link atau asuransi kesehatan, mending lanjut atau tidak. Jadi gimana ya, kita harus membagi dulu jenis-jenis asuransi yang teman-teman ikuti. Saya akan bagi secara garis besar aja. Pertama, unit link. Kenapa masih rugi? Ya karena ada potongan di bawah 5 tahun tadi. Kalau BRI Davestera misalnya 80% baru 20%, atau 90% baru 10% di tahun pertama dan tahun kedua potongannya. Saya lupa antara 80-20 atau 90-10. Intinya di tahun pertama dan tahun kedua itu ada potongan. Ada lagi produk-produk lain yang potongannya 5 tahun, ada yang potongannya 3 tahun dan lain-lain gitu, saya nggak hafal. Nah, intinya yang mau saya bilang, lanjut apa enggak gitu. Kalau teman-teman udah ikut asuransi unit 5 tahun, saldonya masih rugi gitu. Jadi kembali ke teman-teman, ada yang namanya dollar cost average. Nah, ini artinya adalah kalaupun teman-teman sekarang rugi, tapi kalau teman-teman sabar dan biarkan saja kayak main di saham, uang itu ditaruh gitu, dibiarkan, nanti toh ujung-ujungnya dia akan mengejar ketertinggalannya atau jadi untung gitu. Bisa, tapi itu butuh waktu mungkin 15-20 tahun. 10 tahun apakah untung? Tidak ada jaminan juga. Jadi kembali, teman-teman secara keuangan misalnya tidak ada masalah atau teman-teman ekonominya bagus, ya lanjut saja, nggak apa-apa. Kedua, manfaatnya kan ada, yaitu proteksi jiwanya. Kalau meninggal ada manfaat santunan yang akan diberikan kepada keluarga atau ahli waris. Jadi kembali, mau merasakan manfaat itu atau enggak gitu. Jadi itu kembali ke teman-teman. Kalau ekonomi lagi sulit dan terkesan memaksakan, ya ditutup aja. Bagaimana dengan kerugiannya? Ya tidak bisa, itu sudah menjadi resiko ketika teman-teman baru mengikuti asuransi tersebut. Ketentuannya memang sudah begitu, tidak bisa lagi kembali, kecuali mungkin dalam kasus tertentu bisa balik kalau teman-teman memang merasa si petugas tidak menginformasikan potongan-potongannya. Itu bisa teman-teman mengisi formulir komplain nasabah, kayak gitu bisa. Itu teman-teman bisa isi gitu. Teman-teman cari siapa petugasnya, teman-teman bisa isi bahwa teman-teman tidak diinformasikan mengenai potongannya, yaitu bisa juga. Lalu asuransi kesehatan. Ada asuransi kesehatan itu yang bayar 8 tahun, nanti kalau nggak dipakai cair di tahun ke-10 full 100%. Nah, kalau yang kayak gini kan menjawabnya mudah. Teman-teman udah ikut 7 tahun, ya ngapain di stop? Karena toh setelah bayar 8 tahun, di tahun ke-10 uangnya kembali 100%. Jadi mending dilanjut. Nah, yang gini tuh lebih gampang, ketentuannya jelas. Kalau dia sudah bayar 8 tahun, proteksinya 10 tahun, di akhir tahun ke-10 uangnya cair 100% kalau proteksinya tidak dipakai. Misalnya asuransi kesehatan, kalau dari Mandiri itu ada misalnya MJK, tapi produknya sudah tidak keluar ya. Mandiri Jaminan Kesehatan. Ikutan 5 tahun, kalau tidak dipakai nanti langsung cair di akhir tahun kelima. Kayak gitu, full 100% tanpa potongan. Ada asuransi yang begitu. Maka hal yang paling penting untuk dilakukan, teman-teman baca lagi buku polisnya. Itu asuransi apa? Nah, ini yang perlu harus teman-teman jawab. Itu asuransi apa? Kayak gitu. Kalau asuransi unit link seperti yang saya bilang tadi, kalau mau kembali uang tidak bisa karena dia sudah ada potongan. Maka teman-teman kalau mau lanjut, mau uangnya kembali, ya sabar. Dia butuh jangka panjang. Kayak gitu, nggak bisa di tahun kelima langsung untung, nggak bisa. Langsung balik modal, nggak bisa. Kayak gitu. Jadi coba dicek, dibaca buku polisnya. Nah, kalau teman-teman nggak paham, minta bantuan petugas atau orang yang paham gitu. Minta dijelaskan ini asuransi apa, untungannya, benefitnya apa buat saya,
kalau terjadi resiko saya di covernya apa aja, apakah ada di cover rumah sakit, di cover sakit kritis, di cover kecelakaan. Perlu teman-teman membaca ulang buku polisnya. Kalau nggak paham, minta tolonglah kepada orang yang paham. Dalam hal ini bisa jadi petugas asuransinya, petugas asuransi di cabang lain mungkin, biar lebih objektif menjelaskan kepada teman-teman. Jangan kepada yang jual, kemungkinan yang jual tidak akan transparan menjelaskannya karena mungkin ketika menjual ada hal-hal yang tidak diinfokan. Jadi bisa minta bantuan orang lain gitu ya. Nah, jadi tergantung jenis asuransinya. Kalau asuransi kesehatan yang balik 100% itu banyak, jadi kalau asuransi kesehatan ini yang teman-teman ikuti, lanjut saja karena ya sudah terlanjur. Nah, yang repot itu kalau unit link, karena dia berdasarkan nilai investasi. Investasi ini tidak bisa dipastikan kapan untung. Jadi, kalau nggak bisa dipastikan kapan untung, bagaimana cara memastikan asuransinya untung atau balik modal? Karena dia berdasarkan asumsi ketika menjual atau berdasarkan histori daripada fluktuasi saham itu kan. Jadi naik turunnya saham, ujung-ujungnya mungkin di akhir tahun tetap naik. Kan saham tuh begitu, naik turun, ujung-ujungnya mah harga nilai, misalnya saham BCA. Dia misalnya garis lurus turun, tapi ujung-ujungnya mah naik juga gitu dibandingkan harga awal. Pasti ujung-ujungnya mah semakin naik ya, sama kayak emas naik turun, tapi di ujungnya pasti akan naik atau lebih mahal dari harga sebelumnya. Nggak mungkin semakin lama harganya semakin murah, itu nggak mungkin. Nah, jadi uang teman-teman tuh ditaruh di saham-saham seperti itu. Jadi ya butuh waktu gitu. Jadi unit link lebih repot memastikannya kapan dia akan untung atau kapan dia akan balik modal. Tapi kalau teman-teman secara keuangan bagus dan secara komposisi proteksinya asuransi unit link itu bagus, dilanjut saja. Kalau dirasa memang teman-teman secara keuangan oke. Tapi kalau teman-teman secara keuangan memang tidak lagi baik-baik saja, ini agak repot karena teman-teman tentu akan tutup, akan kehilangan uang dengan jumlah yang lumayan. Banyak yang ngeluh bisa lebih dari setengah hilangnya, dan sementara teman-teman hanya menerima uang teman-teman setengah dan tidak ada jalan untuk mengembalikan uang teman-teman sesuai setoran tadi. Bahkan kalaupun teman-teman mengisi formulir keluhan, itu tidak menjamin uang teman-teman dikembalikan. Ya gitu. Jadi ini sedikit pencerahan dari saya. Silakan putuskan apa langkah yang harus teman-teman ambil terhadap asuransi yang teman-teman miliki. Itu kenapa pentingnya teliti di awal gitu, agar di pertengahan dan di akhir tidak menyesal. Itu aja dari saya, semoga video ini membantu. Terima kasih.